Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 282, tidak sabar untuk melahapku utuh. Ketika mereka sampai di kamar mandi, Jing Yun sedang mengambil air panas sementara Seng Minglan berkata, hanya sepatuku yang basah. Meskipun demikian, Jing Yun memanaskan handuk dengan air panas sebelum berjongkok di depan Seng Minglan, melepas sepatunya dan segera menggunakan handuk untuk menghangatkan kakinya. Seng Minglan yang terkejut mencoba melawan, tetapi Jing Yun menghentikannya. Sebentar lagi selesai. Jing Yun, jangan biarkan Lin Muan menyentuhmu. Dia playboy, itu membuatku tidak nyaman. Jing Yun berkata dengan tenang dan lembut. Setidaknya kau harus menemukan seseorang yang benar-benar kau sukai. Tidak apa-apa. Seng Minglan memperhatikan lelaki itu berjongkok di hadapannya, telapak tangannya langsung meraba kakinya. Kapan semuanya dimulai? Anak laki-laki itu bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh menjadi seorang pria, dan seorang yang begitu dewasa dan menawan. Jantungnya berdetak kencang, sementara telapak tangannya sedikit berkeringat. Aku akan mengeringkan sepatumu. Sebaiknya kamu pakai salah satu sandal di ruang tamu saja, kata Jing Yun kemudian. Namun, bagi Seng Minglan, hal itu seolah-olah dia telah menyentuh kakinya selama hampir 1 abad, itulah sebabnya dia menghela napas lega saat itu. Sesuai perintahnya, dia mengenakan sandal dan meninggalkan kamar mandi, bahkan tidak berani menatap wajah Jing Yun karena takut dia akan memperlihatkan dirinya. Ketika semua orang melihatnya sedikit tersipu ketika dia keluar, mereka tahu bahwa dia sebenarnya malu ketika berada di dekat Jing Yun. Dewi, aku benar-benar minta maaf, Lin Muan segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Seng Minglan menjawab sambil buru-buru menyembunyikan rasa gugupnya. Baiklah, hari ini balok kayu Jing Yun akhirnya bisa bersikap bijaksana. Kata Seng Xiao, sengaja mengusik ketidakjelasan di antara mereka berdua. Meski begitu, mereka kembali minum-minum dan Jing Yun segera bergabung lagi, tetap tenang seperti biasa meski ada ekspresi aneh di wajah orang lain. Suasana di sini bagus. Rasanya sayang kalau kita tidak berdansa. Lu Qianqian memberitahu yang lain sambil menyeruput anggurnya. Lin Muan segera mengerti maksudnya dan mengulurkan tangannya ke arah Seng Minglan. Dewi, maukah kau memberi penghormatan kepadaku dengan berdansa? Kakak keempat sedang kerepotan, dia tidak punya sepatu. Jing Yun menjawab menggantikannya. Baiklah, Qianqian, ayo berangkat. Lu Qianqian melotot padanya, namun akhirnya dia menurutinya dan mereka berdua berjalan menuju halaman rumput. Seng Xiao juga menarik Mukiki. Aku agak kedinginan, katanya, ikut aku dan bantu aku ganti baju. Berubah. Dia jelas-jelas melakukan kenakalan seperti biasanya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih baik sejak mereka mengisolasi Jing Yun dan Seng Minglan. Tetap saja, Mukiki mencoba menolak bahkan saat Seng Xiao menariknya ke dalam kamar tidur dan menciumnya dengan ganas saat mereka masuk, lagi dan lagi. Xiao, kau yang menyalakan api. Apakah kau mencoba menyangkalnya sekarang? Mukiki tercengang dan benar-benar bingung. Kapan dia merayu pria ini? Tetap saja, dia tidak punya waktu untuk mengerti sama sekali karena Seng Xiao sudah meleleh ke dalam dirinya. Ada tamu di lantai bawah dan mereka terdesak waktu, tetapi juga mengasyikkan mengapa saraf mereka begitu terstimulasi. Itu lebih liar dan lebih mendebarkan dari biasanya. Bagaimana aku membuatmu begitu bersemangat? Tatapan matamu yang membara saat kau menjawab pertanyaan. Apa itu tidak penting? Seng Xiao dengan sombong menekan hidungnya. Itu tatapan yang sama saat kau menyimpan perasaan sepihak padaku, seolah kau tidak sabar untuk melahapku bulat-bulat. Aku tidak akan pernah. Namun, protesnya segera menghilang di tengah ciuman dalam Seng Xiao. Angin musim dingin menusuk tulang di lantai bawah. Jing Yun dan Seng Minglan hanya duduk diam sambil menyaksikan Lin Muan dan Lu Qianqian menari. Setelah sekian lama, Seng Minglan akhirnya bertanya kepadanya. Apakah kamu meninggalkan keluarga karena aku? Tidak. Aku pasti akan pergi pada akhirnya, jawab Jing Yun dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Apakah kamu akan pergi tanpa sepatah kata pun jika bukan karena kakak ketujuh menyebarkan rumor kemana-mana? Seng Minglan membalas, setelah memahami semuanya dengan baik. Jadi, apakah kita tidak akan pernah bertemu lagi? Aku akan selalu berada di sisi Tuan Muda, kakak keempat. Kau boleh menemuiku kapanpun kau mau. Atau kau bisa meneleponku. Aku akan mempermalukan kakek di pesta pertunangan dan mungkin tidak akan ada tempat untukku di keluarga Seng. Dia akan membalas dendam padaku, jadi mengapa aku harus menyeretmu ke dalam kekacauanku? Aku masih sendiri. Apa yang perlu dipikirkan? Jing Yun terkekeh sambil menghabiskan sebotol anggur demi sebotol. Pada kenyataannya, mereka berdua tanpa sadar telah menghabiskan semua anggur yang telah disiapkan dan sedikit mabuk. Konon, Seng Minglan lebih toleran terhadap alkohol, sedangkan Jing Yun sudah tak tahan lagi dan jatuh terkapar di meja. Sementara itu, Lin Muan memberi isyarat kepada Lu Qianqian. Kita sudah hampir selesai. Kita harus pergi sekarang. Menurutmu, apakah akan terjadi sesuatu di antara mereka malam ini? Lihat saja.
Malam ini, hubungan mereka akan menjadi tidak jelas. Lin Muan memegang pinggangnya sambil menuntunnya pergi, lalu diam-diam meninggalkan pesta. Dan dua orang di atas itu mungkin tidak akan turun. Ketika Bibi Wu mengatakan bahwa pesta telah usai, dia keluar dan berbicara kepada Seng Minglan, karena memiliki pandangan yang tajam terhadap hal-hal seperti ini, dia tentu tahu apa yang sedang coba dicapai bosnya pada malam itu, itulah sebabnya dia mencoba menciptakan kesempatan bagi mereka berdua. Kakak keempat, aku harus merepotkanmu dengan Jing Yun muda. Aku permisi dulu untuk pulang ke rumah dan menjaga cucuku. Baiklah. Selamat malam Natal. Setelah Bibi Wu pergi, Seng Minglan memperhatikan pohon Natal yang berkedip-kedip dan kemudian menatap Jing Yun. Kamu sudah menjagaku 2 kali sebelumnya, aku akan menjagamu kali ini. Meski begitu, ia butuh usaha untuk membantunya naik ke kamar tamu. Lalu, saat ia hendak pergi dan mengambil sesuatu untuk membersihkannya, ia menangkap pergelangan tangannya. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Seng Minglan meyakinkannya. Aku akan mengambil handuk untuk membantumu membersihkan wajahmu. Jing Yun melepaskannya setelah terdiam sejenak. Kamu akan menjadi istri orang lain pada akhirnya. Aku seharusnya tidak menuntut apapun. Seng Minglan tiba-tiba bingung. Apa maksudnya ini? Dan ketika dia hendak memasuki kamar mandi, Jing Yun tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan memeluknya dari belakang. Jing Yun, 5 detik saja. Terimalah penghinaanku kali ini, aku akan melupakannya besok. Seng Minglan tertegun. Namun, saat dia hendak mengajukan pertanyaan, Jing Yun sudah membalikkan tubuhnya dan menjepitnya ke dinding, hampir menciumnya. Jika aku memanfaatkanmu saat kamu sedang lemah, kamu akan membenciku, kan? Dan dengan itu, Jing Yun terhuyung mundur 2 langkah dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Aku sangat hina. Lalu, sebelum Seng Minglan bisa mengucapkan sepatah kata pun, Jing Yun telah terjatuh kembali ke tempat tidur dan tertidur. Seluruh wajah Seng Minglan memerah, karena dia samar-samar dapat merasakan emosi terpendam pria itu. Dia berasumsi bahwa Jing Yun tidak yakin siapa yang dipeluknya karena pria pasti akan bingung setelah mabuk. Meski begitu, dia mengerti bahwa semua yang dilakukannya adalah untuknya ketika dia memanggil kakak keempat dengan tepat. Hanya dia, dan bukan orang lain. Apakah Jing Yun menyukainya? Secara diam-diam,